yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat, maghrib itu sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikkan air mata. Mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa, si bapak yang mengimaniku sholat maghrib berbalik ke arahku. Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat, gak usah takut, bismillah aja, doa jangan putusnya. Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang inget Gusti Allah. Cuma Allah sebaik-baiknya pelindung. Sambung si bapak lagi. Setelah isya, aku mengisi carrierku dengan 2 botol air mineral. Ku cek lagi headlamp juga senter, semua siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu, dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar, aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, apa ini pak? Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang condong amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau ketemu yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya. Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam, aku berangkat. Seekor burung berkoak-koak entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Di depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba, aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walau pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat tadi ku tinggal. Bau busuk itu hilang, berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang membayangkan sosok apa di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat legenda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dengan wajah pucatnya menyeringai di belakangku cukup membuatku langsung berlari panik. Entah berapa lama aku lari tanpa mempedulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku, hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas nampak sebuah bangunan gubuk kayu. Dari posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu yang diselimuti kabut tipis. Seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu, kusenteri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud. Gubuk condong amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu, aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku.
Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana-sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterku ke setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun yang bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas, langsung ku berlari ke belakang pondok ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh tertunduk syok. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan woi? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong, tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong bubuk. Apa-apaan? Mie gue jadi gak bisa dimakan woi. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar, mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL, dan sepatu running. Kulihat sekali lagi sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar manusia. Dia mengamit tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Maaf bang, saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku, usianya mungkin menjelang 50 tahun. Tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya, matanya penuh selidik memandangku. Nggak dianjurkan jalan malam sendiri di Cermai, katanya. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapat, jawabku. Sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gua masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini, dia menggelar matras carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau jawabku. Kalau abang? Sambil tetap membelakangiku, sibuk dengan kompornya, dia menjawab, gua muka. Aku sama sekali tak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari carriernya, menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari misting. Sambil makan, dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam. Jadi lu orangnya ya? Katanya seakan membicara pada diri sendiri. Gimana bang maksudnya? Tanyaku, tak yakin arah pertanyaannya.
Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Biasanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terpenggah, abang-abang udah tahu ya. Mak Encep nitipin lu ke gua, dia yang cerita semua, mulai dari sini sampai atas lu bareng gua, katanya lagi. Mak Encep? Mak Encep siapa bang? Tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya ya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau enggak ada Mak Encep, temen cewek lu pasti udah kelewat di bawah ke alam lain, jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal, menyadari betapa kurangnya sopannya aku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. Mak Encep juga yang menjagain lu, lewatin hutan pinus, makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak lu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mak Encep, setan pengantin, aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan karirnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalan di tengkukku tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini perjalanan kita nggak gampang. Lu cukup ngikutin gua, baca doa-doa yang lu tahu, pikiran jangan kosong. Iya bang, jawabku. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid, dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak bakal selamat. Iya bang, jawabku lagi. Lu ingat dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam, jangan bergerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikirku langsung kalut. Kalau wewe itu bentuknya perempuan telanjang, rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah, lidahnya ngejulur keluar, teteknya panjang menggantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura nggak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura nggak lihat. Kalau nggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya, lu ditarik ke alamnya dan lu nggak bakal bisa balik lagi. Iya bang, badanku mulai gemetar. Ya, doa aja makhluk itu nggak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kalong wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau bekasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu, seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul kerilnya dan langsung berjalan. Sampai sambil mengucap Bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening, tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi
Kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal tadi jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat ke sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut dan semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik, aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap. Diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang besar, sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan melintas, menghalangi jalur buku-buku. Badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak liar. Aku diam mematung, berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku, dibantingnya ke tanah, lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. "Malam masih panjang, boy," katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong keril segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di kerilnya. Tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk dan sekitar tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi, nampak sosok perempuan, kakinya menjuntai ke bawah. "Kuntil anak," katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar, rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada satu, tapi dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana dan di sini, hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. "Bang, tolong!" Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia mengamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Biasanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang, aku takjub dengan abang ini, bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana, beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah, beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy, ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya menandakan semakin tinggi levelnya.
Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy, sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang, kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis, bahkan dia berjalan sambil merokok. Pikirku, staminanya orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu, di gunung ini sudah tidak terhitung banyak pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang gak punya etika kayak lu dan temen lu. Orang itu ngomel sendiri, nyampah, zina, berisik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak terlewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar. Jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu padaku. Kiri, jawabku dengan cepat. Lu mati, kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesikap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan, semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat, kadang menggeram, sering kali terdengar suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan ringgik kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan, kalong wewe. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagai tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar. Dan jantungku serasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang penuh koreng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam, tubuhku semakin bergemetar, tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun sekedar untuk menghilangkan bayangan kalong wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdentum jatuh tepat di belakangku. Usahaku barusan langsung sia-sia. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kalau kalong wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas, beban carrier yang kubawa kurasakan kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk.
Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini, aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku. Dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja, tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tak tahu dia ada di mana ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletus. Darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik, matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan dan pasti dia merayap di perutku, naik ke dadaku, leher dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja dekat menatapku, semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku ketika aku menyentuhnya. Tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung menenjang. Kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalung wewe itu menusuk leherku. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang, tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih Bang, suaraku terdengar lirih, tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue, jawabnya pelan sambil membereskan kompor bekas pemasak air panas. Suara terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius kepadaku. Berterima kasih sama Nyilinggi, dia berucap. Aku masih menatapnya bingung bagaimana bereaksi. Nyilinggi siapa Bang? Tanyaku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah gak tahu adat? Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga. Kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawabannya. Tapi orang kan Bang, tanyaku lagi. Dia mendekat dan berbisik pelan di telingaku. Penguasa Cermai.